Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sebaiknya kita mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberkati kami, memberi napas kehidupan buat kami hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami dalam hari ini, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai pencobaan. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Pergumulan atau masalah adalah bagian kehidupan yang harus dihadapi, harus disikapi setiap orang, dan tidak memandang bulu siapapun dia tanpa terkecuali, baik dia pintar dan bodoh, kaya atau miskin, kuat dan lemah, atau apapun status sosial kita. Yang pasti semua akan menghadapinya, dan semua orang berusaha keluar dari masalah itu, karena dia tahu masalah yang dia hadapi bukan lebih besar dari dirinya. Dengan masalah atau pergumulan itu akan membuat kita lebih dewasa dan kuat untuk menghadapinya, dan akan membuat kita mampu belajar lebih banyak lagi tentang kehidupan. Orang bijak bilang, yang manis janganlah terus ditelan, dan yang pahit janganlah terus dibuang. Karena apa? Karena yang manis itu tidak selamanya enak dan terkadang membuat kita sakit. Dan yang pahit itu tidak selamanya belum tentu menjadi racun yang harus dibuang. Terkadang yang pahit itu bisa jadi obat bagi diri kita. Demikian nasihat Petrus pada zamannya, dan itu berlaku pada saat ini. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita banyak menghadapi pergumulan yang datang dari diri kita maupun dari luar diri kita, Dia menasihati pengikut Kristus supaya selalu bergembira walaupun banyak menghadapi masalah. Karena Petrus yakin keselamatan Allah akan sediakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mampu bertahan hidup dengan imannya, walaupun dia menghadapi banyak masalah yang berat, baik itu dari masyarakat sekitar, dari penguasa ketika itu, ataupun lazim kita katakan dari luar diri kita. Kemampuan keselamatan yang tersedia bagi setiap orang percaya yang Tuhan sediakan akan membuat orang akan berpegang kepada
pengharapan karena dia tahu duka cita sekarang ini tidak seberapa dibanding keselamatan yang Tuhan sediakan. Banyak orang yang tidak bertahan ketika menghadapi banyak masalah atau banyak pergumulan karena dia melihat duka cita yang dihadapinya akan membuat masa depannya atau masalah itu seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Bahkan dia punya pemahaman masalah itu telah membelenggu dia. Padahal bagi orang percaya harus yakin dengan berbagai banyak pencobaan akan membuat kita semakin kuat dalam hidup ini. Bukan hanya kuat saja, tetapi harus mampu bergembira ketika kita menghadapi banyak masalah, banyak pencobaan yang datang silih berganti. Dia mengajak kita dengan bergembira, kita mampu melewati berbagai pencobaan yang tadi, dimanapun kita berada. Karena kita melihat duka cita sekarang ini tidak mampu menahan kita untuk bergembira. Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gua katakan, bersukacitalah. Terkadang duka cita kita melebihi sukacita kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari masalah yang sedang menggerogoti kehidupan kita. Terkadang masalah, pencobaan menghalangi kita untuk bertahan, untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Terkadang masalah, pencobaan membuat mata kita tertutup untuk melihat alam sekitar, sehingga kita hanya dapat menangisi keadaan dan akibatnya kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Terkadang masalah atau pencobaan membuat kita tertutup untuk semua orang, seakan-akan kita dimusuhi orang banyak. Dengan kata lain, masalah, pencobaan yang kita hadapi membuat kita terkapar. Padahal Tuhan tidak mau melihat orang percaya itu dikalahkan oleh masalah atau pergumulan tadi. Dia mau melihat sebaiknya setiap orang percaya harus bergembira kalau dia ingin bangkit dari masalah pencobaan itu, karena dia tahu manusia itu sangat lemah, sangat rapuh ketika jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara yang terkasih, manusia sering hanya meratapi nasibnya, padahal masa depan manusia itu ada pada Tuhan. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita diajak untuk merenungkan kembali apa yang terjadi pada diri kita, agar kita mampu untuk bergembira dalam hidup ini. Sifat gembira adalah salah satu ciri khas orang percaya ketika dia banyak menghadapi masalah, ketika dia banyak menghadapi pergumulan. Orang percaya itu harus yakin badai pasti berlalu, dan pemahaman itu membuat kita untuk selalu bergembira, dan kita harus yakin Tuhan akan membuat kita bergembira dengan masalah, dengan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ketika kami jatuh ke dalam pencobaan, ketika kami jatuh ke dalam banyak masalah, banyak pergumulan, Engkau Tuhan menopang kami. Engkau Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan melepaskan kami
dari masalah, dari pergumulan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk keluar dari masalah, keluar dari pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam